Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut hadir acara Bukber di Indodax. Apalagi antusias kalian pakai profesi yang sangat menarik lah di sini untuk acaranya. Tapi nggak hanya sekedar bukber aja, saya ingin berbagi edukasi buat teman-teman lebih melek lagi terkait dengan tren, bullish, dan bearish. Seperti itu. Oke, next. Oke, sebelumnya ini gue buat data dulu ya teman-teman. Jadi cara perhitungan nilai investasi berdasarkan persentase. Kenapa bilang persentase? Ini kita lebih ke konsisten atau lebih ke konfirmasi. Kalau kita bicara prediksi tanpa konfirmasi itu berhalusinasi. Kalau menurut pandangan saya. Nah ini kita mencontohkan saja teman-teman. Ya ini basic banget. Contoh kalian mempunyai uang 1 juta rupiah. Nah harga Solana itu satu asetnya senilai 10.000 rupiah. Ya kan? Nah lalu Nino mempunyai koin 100 koin Solana. Kenapa? Karena Nino membeli 1 juta. Jadi dapat koin 100 dong. Ya. Nah contohnya ketika harga Solana itu naik 10.000 menjadi 12.000 itu kan naik 20%. Ya kan? Nah jadi aset Nino yang sebelumnya 1 juta, Nino itu fokus target yang tadi saya sampaikan itu target persentase yaitu menjadi 1.200.000. Nah ini perhitungan basic, jadi setiap kita mulai berinvestasi, kita mempunyai modal, contoh 10 juta, kita harus punya dulu nih jurnal tradingnya. Trading plan-nya dulu kita buat dulu sebelum kita mulai berinvestasi. Kenapa harus kayak gitu? Kita harus punya plan. Kalau teman-teman seorang trader analisis mingguan atau mungkin aktivitas kalian ada yang bekerja mungkin lebih mingguan ya, is okay. Tapi saya sarankan main di swing trading. Tapi kalau misalnya teman-teman berbisnis atau nganggur ya bisa lah full time trader tapi dengan catatan harus mempunyai target persentase dari modal yang kalian pegang. Itu dulu kuncinya. Oke, next. Nah, saya mau nanya ke teman-teman sekalian nih, bullish itu menurut kalian sebagai potensial apa sih? Apakah beli, apakah jual, apakah wait and see? Coba yang bullish untuk pembelian ada yang mau di tangannya coba sebagai pembelian ada atau penjualan? Bullish dulu, bullish. Mana nih yang bullish sebagai pembelian? 2 orang. Bullish sebagai penjualan? Ada penjualan 1, 2 atau bullish sebagai wait and see, menunggu aja? Oke, jadi jawabannya paling banyak kayaknya wait and see ya. Oke, nanti bakal gue jelasin, tapi next lagi. Next. Nah, kalau untuk bearish, beli, jual apa wait and see? Kalau beli, nggak apa-apa, ini pandangan teman-teman nggak apa-apa. Ntar pertanyaannya ada, oke? Kalau yang beli untuk bearish siapa? 2. Oke, banyak ya. Oke. Kalau bearish ya untuk jual siapa? Ada yang jual? Nggak ada? Atau wait and see? Wait and see untuk bearish, angkat tangan. Oke, 3. Oke, gue jawab dulu ya teman-teman. Bullish itu sebagai pembelian. Nanti akan gue jelasin lebih detail. Kalau bearish, tadi kan ada yang belum jawab wait and see. Kalau bearish itu sebagai wait and see. Alasannya apa? Saya bakal jelasin. Next. Nah, kalau kita lihat dari chart market Bitcoin pada time frame mingguan. Ya, kalau dalam keadaan bearish, itu kenapa saya memilih wait and see? Sedangkan jelas ketika market bearish, dia akan lanjut bearish. Karena akan menuju ke area support selanjutnya. Jadi jangan dipaksa buat beli. Mungkin teman-teman, wah ini udah harga diskon. Wah ini udah harga murah banget atau apa ya, momentum lah buat diserok terus menerus. Nah ini kalau misalnya tipikal trader lebih baik teman-teman wait and see aja. Kenapa? Karena market bearish akan melanjutkan bearish selanjutnya. Pastikan dulu dalam keadaan bearish itu berada di area support. Jadi jangan dipaksa buat dibeli. Ya ini bearish ya. Tadi saya bilang wait and see. Jangan berpacu kalau bearish itu bakal terus beli. Ya. Jadi yang ada nyangkut, kebanyakan trader hanya buka aplikasi aja untuk beli dan jual tapi tidak melihat harga pergerakan market di trading view ya. Jadi untuk bearish wait and see dulu, jadi jangan dipaksakan buat terus bertransaksi, terus buat mendapatkan profit, yang ada akhir dari terus bertransaksi ketika nyangkut dia udahan. Kebanyakan trader seperti itu. Nah jadi balik lagi teman-teman, pastikan di area support dulu baru kita beli. Harus berdasarkan konfirmasi. Kalau kita bercoret-coret berdasarkan prediksi, ya is okay kita berprediksi boleh. Namanya juga analis, tapi berprediksi ditambah dengan konfirmasi. Seperti itu. Nah ini kita lihat zona reversal di mana terjadi reversal kalau kita ukur ini berada di Fibonacci 1618 yang udah berada di area lower low. Lower low itu area terkonfirmasi pembelian. Jadi pembelian ini ada 3 teman-teman. Pertama di support, kedua di higher low dalam pola uptrend, ketiga lower low dalam pola downtrend, atau mungkin keempat bisa dalam pola sideways tapi dengan catatan breakout resisten ya, dengan konfirmasi juga. Nah ini zona reversal di mana ini terbentuknya konfirmasi. Konfirmasi apa yang dimaksud?
konfirmasi candlestick hijau atau yang dimaksud dengan candlestick Marubozu. Ini time frame mingguan ya teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, dari 2021 dia baru terkonfirmasi di awal 2023. 2 tahun bearish nyangkut. Dan mungkin sekarang udah kejemput ya teman-teman karena fasenya bullish. Nah, lalu kalau tren bullish seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, bullish itu sebagai pembelian. Kenapa? Gini teman-teman, kalau udah konfirmasi terbentuk, dia akan melanjutkan kenaikan. Konfirmasi seperti apa? Bullish, seperti gambar di tanda panah di sini. Ini bullish, sangat jelas teman-teman. Karena bullish to bullish, bearish to bearish, itu mikirnya ke situ dulu. Kalau misalnya kita bullish berarti harga udah dapat harga tertinggi dong? Tidak. Kalau harga bullish itu sebagai konfirmasi akan melanjutkan. Tapi kalau misalnya kalian udah tinggi banget dong harga bullishnya udah tinggi, harganya ngapain gue beli gitu kan. Mungkin beberapa ngomong seperti itu. Tapi teman-teman, kalau kita beli dalam keadaan seperti jenuh atau termasuk candlestick doji, hammer itu kan jenuh banget ya. Jadi ngapain dibeli kalau masih belum ada kepastian. Tapi kalau misalnya berasumsi, wah ini candlesticknya udah doji, gue beli aja dan gue pengen menunggu candlestick bullish. Itu kan namanya berharap ya. Yang memprediksi juga. Kalau saya rumusnya itu konfirmasi, prediksi, lalu persentase target. Kayak gitu. Karena kalau sebagai trader itu harus ada journal trading, harus tahu plan kita mau dapetin berapa cuan dari modal kita. Itu yang namanya konsisten. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ini belum diresisten, ngapain gue jual? Kalau pandangan saya teman-teman, yang penting udah menyentuh dulu targetnya, baru saya jual. Kayak gitu ya, bullish sebagai pembelian. Tadi mungkin teman-teman belum tahu ya. Tadi saya maksud bearish itu wait and see, bullish itu pembelian. Ya, bullish to bullish, bearish to bearish. Seperti itu. Next. Nah ini ada sedikit gambaran teman-teman, mungkin basic teman-teman udah pada tahu, cuman kita bahas lagi. Ini gue buat simpel aja, yaitu 4 jenis candlestick. Yang pertama adalah doji, kedua hammer, ketiga inside bar, dan keempat adalah Marubozu. Marubozu adalah momen yang dimana candle itu terbentuknya naik dan begitupun turun ya, Marubozu bullish dan bearish. Nah kalau doji, hammer atau inside bar itu masih dalam keadaan jenuh. Jadi jangan terlalu dipaksakan buat beli ketika market masih belum terbentuk konfirmasi. Sekali lagi, kalau kalian membeli market dalam belum tidak terkonfirmasi, jenuh teman-teman. Teman-teman hanya membuang-buang waktu aja di situ. Kenapa? Nanti ada pembuktiannya. Makanya di sini nggak hanya ikut bukber aja, teman-teman juga bisa dapat edukasinya. Oke, jadi harapan saya tetap candle yang reversal atau candlestick Marubozu atau candle hijau sebagai pembelian. Next. Nah, jadi untuk para trader nih, untuk backtest yang tadi saya bilang bullish dan bearish, baiknya kalian backtest dulu atau riset dulu secara mandiri untuk melihat pergerakan market sebelumnya. Contoh untuk backtest kalian menggunakan 3 time frame ini dulu. 1 bulan, 1 minggu, dan 1 hari. Nah, kalau kita bicara untuk sekarang kan di tanggal 18 ya. Berarti mau closing mingguan itu di hari Senin pagi. Nih, saya mau bahas jam trading dulu deh. Jadi untuk time frame 1 hari itu closing candle di jam 7 pagi. Ya, setiap hari jam 7 pagi akan berganti candle. Tujuannya apa? Biar kita mengetahui candlestick Marubozu itu apakah terkonfirmasi apa tidak. Momennya itu simpel teman-teman. Beli ketika terkonfirmasi, closing candle, melanjutkan kenaikan. Harapannya seperti itu. Tapi kalau tidak melanjutkan kenaikan, nanti ada pemaparannya. Jadi untuk time frame 1 hari di jam 7 pagi closing candle. Bukan jam 12 malam. Ini basic ya teman-teman. Jadi kalian bisa tahu nih kapan kalian bisa beli. Simpelnya seperti itu. Untuk time frame 1 minggu itu setiap Senin pagi jam 7. Berurutan. Jadi kalian tinggal ubah time frame mingguan, kalian mencari konfirmasi yang tadi dimaksud. Bicara untuk konfirmasi lebih panjang ya teman. Ada crypto bubble, ada trading view, ada coin market cap, dan masih banyak lainnya. Tapi nanti teman-teman dapat ilmunya, gue bakal buka trading kelas juga nanti di bulan April ya. Jadi ada kesempatan buat kalian semua bisa dapetin ilmunya lebih jelas. Nah kalau untuk time frame 1 bulan itu awal April, itu akan closing candle juga, yaitu di tanggal 1 jam 7 pagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan time frame mingguan atau bulanan itu menyesuaikan dari tanggalnya dan harinya. Ya, bukan kalian deposit langsung beli, mungkin secara project oke nih, tapi kalau nggak ada konfirmasi buat apa? Gitu. Intinya konfirmasi dulu, karena kalau misalnya kita menentukan konfirmasi, kita kalau saya kan teknik analisis, saya jarang lihat news ya, cuman sedikit-sedikit news, lihat narasinya juga. Tapi kalau misalnya dari candlestick sudah terkonfirmasi, ternyata ada narasi, ada news juga, wah bagus dong. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari, ternyata udah terkonfirmasi seperti itu. Next, ini 3 time frame ya teman-teman ya. Nah ini tadi udah dijelaskan juga closing candle, teman-teman bisa difoto. Silakan. Oke, next. Nah ini contoh teman-teman yang tadi saya maksud, ketika market sedang bearish, ngapain dibeli? Karena hanya membuang waktu dan kalian ada nyangkut posisi. Ketika terkonfirmasi candlestick yang berada di area support,
kenaikan ini pada time frame mingguan ya teman-teman, terkonfirmasi dengan persentase candle sekitar 30%-an. Karena dari masing-masing time frame itu ada persentase candlenya. Candlestick konfirmasinya berapa sih persentase wajarnya? Terkonfirmasi lalu gue beli di minggu malam atau Senin pagi. Terbentuk Morboju to Morboju, itulah candle yang dimana gue bisa mencapai kenaikan hingga 500%. Mungkin gak percaya, tapi gue gak TP 500%. Gue take profit di resisten. Kenapa ini ada potensial teman-teman? Karena by konfirmasi. Ya, kalau misalnya gue pengen trading mingguan, mungkin yang satu candle 40%, gue bakal take profit 40% dan akhirnya terkena juga. Gue beli lagi minggu malam, gue take profit 40%, dapat juga. Jadi menyesuaikan teman-teman, bullish to bullish, bearish to bearish, bearish wait and see, dan sebaliknya untuk bullish pembelian seperti itu. Ini before after. Ada lagi contohnya, next. Nah ini sama teman-teman, ini kenaikan 70%. Nah ini saya memprediksi ya teman-teman, balik lagi. Ini memprediksi berdasarkan konfirmasi. Tadi yang saya sampaikan ya, konfirmasi akan mengalami kenaikan 67%, tapi dikasih lebih 70%. Ya, teman-teman bisa lihat before after. Jadi ini saya membeli langsung eksekusi di minggu malam. Ya, persentase saya harap bakal dapat 67, tapi saya take profitnya di 60%. Dan real market naik jadi 70%. Sesimpel itu ya teman-teman ya untuk materinya. Nah lebih jelas, next. Teman-teman nih, ini ada market outlook juga untuk bulan April. Sebagai rekomendasi aja, tapi tetap Dior. Tetap sesuaikan dengan analisis pribadi. Ini gue lagi market Phantom sama Fed. Ini mungkin teman-teman yang lagi pantau lagi narasi tentang AI atau Phantom bisa dicek kembali untuk lebih jelas pembeliannya. Untuk bullish. Dan untuk bearish ini TRB dan AP3. Ini belum ada tanda konfirmasi. Kalau kalian beli sekarang itu ya jenuh karena belum ada konfirmasi. Dan secara time frame bulanan ini strong momentum teman-teman untuk FTM dan Fed. Gue yakin Fed bakal 20 atau 40%, tapi tetap Dior ya teman-teman. Lumayan kalau misalnya dapat 20-40% cuma dalam beberapa hari dan bagi-bagi THR kan tanggal 10-nya. Pantau Fed, ini ya teman-teman bisa rekam gak apa-apa ya. April Fed menurut gue bakal ke 40%. Dior ya, seperti itu. Next. Lebih lanjut teman-teman untuk belajar lebih dalam terkait dengan technical analysis dari Indodax, tentu ininya free, gratis, dan teman-teman bisa langsung daftar atau difoto dulu nanti bisa ikutan ya. Ini ada hadiahnya untuk juara 1, itu hadiah 750, juara 2 500, juara 3 250.000. Dan tentunya ini ada ujian, Selasa ujian, Rabu polling ujian, Kamis pembagian materi, Jumat diskusi outlook. Jadi lengkap banget dah. Dan ini survei ini dari 300 lebih, dapat 86% bintang 5 positif dari beberapa audiens yang udah ngisi form. Ya, jadi antusias banget teman-teman. Tentunya harus trading di Indodax karena kita menghitung poin juga nggak hanya dari ujian doang, tapi dari volume trading kalian. Seperti itu kurang lebih. Ya, itu aja mungkin dari saya Yoga mewakili dari Indodax sebagai community. Terima kasih. Itu kan tadi kalau case-nya kan beli spot ya kan sebenarnya, dan itu kan dicek jatuhnya. Kalau misalnya belinya kita spotnya tapi spot DEX kan lagi rame tuh yang kayak Bird Eye, kayak dari DEX Screener juga kayak gitu-gitu. Itu kan belinya on chain tapi spot. Apakah ada perbedaan strategi atau tetap polanya sama gitu? Oke, boleh langsung dijawab Kak Yoga, silakan. Oke, sebelumnya saya belum pernah coba di DEX ya, apalagi yang tadi dimaksud. Tapi kalau untuk mencoba metode menurut gue sama, tapi ini di luar dari koin micin. Jadi yang jelas bukan koin-koin yang volatile yang banyak sumbunya atau shadow-shadownya itu gue gak rekomendasi. Nah simpelnya kalau untuk mencocokkan atau melakukan backtest, waitlist dulu di TradingView atau melihat dari crypto bubble. Nah crypto bubble ini gunanya untuk apa? Untuk menyesuaikan persentase dari market tersebut kenaikannya berapa. Jadi dari misalnya kita bicara time frame 1 minggu, itu persentase candle hijau minimal itu 15 sampai 40%. Lebih dari itu sangat volatile. Ya, jadi kalau misalnya satu candle hijau itu 30%, itu udah termasuk kategori. Persentase candle sebelumnya itu menyesuaikan persentase candlestick selanjutnya. Jadi kalau misalnya 38% nih satu candle, kalian take profit di 25 aja atau enggak 30. Jadi yang disamakan, walaupun itu akan sama. Contoh misalnya gue udah take profit 25%, tapi dia naik market 50%, biarkan. Kita yang penting dapat targetnya dulu. Kalau misalnya dari akhir minggu dia masih terkonfirmasi, kita bisa beli lagi. Tapi dengan catatan konfirmasi terbentuk 1 atau 2. Kalau udah 3 ke 4 selanjutnya itu terlalu berisiko.
Seperti itu. Jadi tadi untuk yang untuk Dex itu bisa di backtest dulu aja karena saya belum coba untuk mengaplikasikan di aplikasi Dex yang disebut. Terima kasih.